sobat mantan dan cucu-cucuku, balik lagi nih ke YouTube channelnya Ricky Cuaca. Hari ini spesial banget ya. Oh my god, hari ini kedatangan bintang tamu senior juga ya, model juga, pesinetron juga, pemain film juga ya. Di sebelah aku, apalagi kalau bukan Catherine Wilson, Kak Keke. Ini mohon maaf banget ya buat viewers aku semuanya ya. Kalau misalnya aku di sebelahnya Catherine Wilson, jangan anggap aku ini Indah Kalalo ya. Ada lagi ya. Kak Indah gitu ya kan? Kalau di belakang kan tinggi, jenjang gitu kan. Kak Indah, pas nengok loh, ini mah bukan Indah, ini mah lebih ke Kei kayaknya. Aku bukan bonekamu. Kakak apa kabar sih Kak? Kabar baik. Jadi seneng banget ya ketemu lagi setelah berapa tahun? Nah, first time kita ketemu itu tuh kalau nggak salah tuh 2 tahun yang lalu waktu aku di Bali sama Kak Keket promosiin filmnya Kak Keket. Yes. Aku jadi MC-nya waktu itu di Bali. Bener, kan? film horor itu film horor. Nah, disebutin 2 tahun lalu ya, 2019 ya? 2 tahun lalu. Udah lama banget sebelum Covid, sebelum pandemi ini. Tapi ya, ketika aku pertama kali ketemu Kak Keket ya, itu aku ingat banget satu momen dimana seorang Catherine Wilson tuh aku tuh satu mobil sama dia waktu itu. Jadi dari menuju hotel ke venue itu aku satu mobil sama Kak Keket. Dan satu momen yang aku ingat waktu itu apa yang Kak Keket lakukan adalah dia tuh mau untuk membuka kaca mobilnya untuk ngasih kayak duit ke kakek-kakek atau ke pengamen atau apalah. Waktu itu gue di sampingan dia, gue langsung bilang kayak gini, wow ternyata Catherine Wilson jiwa sosialnya tinggi juga ya gitu loh. Kamu inget aja? Iya, aku inget waktu itu Kak. Jadi itu kayak akhirnya merubah mindset aku, merubah image kakak di mata aku waktu itu. Karena balik lagi Kak, seorang Catherine Wilson pasti pada tahu tuh seorang yang, ngerti gak sih Kak, image kakak tuh adalah yang cewek-cewek yang ibarat kata tuh lebih ke sensasional, artis yang selalu banyak kasus dan segala macam. Mohon maaf nih Kak, apakah dari awal kakak memang membentuk image kakak seperti itu? Enggak sih, sebetulnya justru aku sih ya mungkin ya itu dia, balik lagi tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin dulu salah dong, tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka tak aruf ya, langsung cus. Iya, jadi banyak juga sih yang mengira atau berpikiran itu Catherine Wilson tuh pasti orangnya sombong, belagu lah, apalah. Tapi itu waktu mereka sebelum mengenal Catherine, hanya sebatas memandang aja ya. Karena kan aku juga dari dulu tuh di dunia modeling, catwalk mungkin kan dengan gaya gaya supermodelnya gitu kan, ya kan. Jadi kan terbawa-bawa gitu ya, terbawa-bawa gitu. Terus ya itulah, banyak juga yang ngomong, ternyata kalau udah kenal nggak ini ya, nggak sombong ya. Aku udah ketakutan aja, kayak misalnya mau syuting gitu, ibunya nganterin anaknya mau syuting, saya tuh udah takut loh, anak saya perannya jadi anak kamu, takutnya terjutekin di apa, maka saya sampai anterin. Ternyata enggak ya, ternyata orangnya baik ya. Iya, makanya balik lagi tuh akhirnya nih, itu satu momen yang waktu di Bali itu aku langsung kayak, oh ternyata Kak Keket ternyata orangnya jiwa sosialnya juga tinggi dan orangnya juga ramah banget waktu itu gitu loh. Berarti memang image-nya itu tuh memang terbentuk apa karena gara-gara kasus yang terlalu banyak di infotainment atau gimana sih Kak? Ya ada beberapa kasus, nggak banyak juga lah ya. Ada beberapa kasus dulu kan memang ada kesalahpahaman tuh yang udah lama ya, berapa tahun lalu gitu. Tapi kan udah beres. Terus juga kemarin lagi ada kasus lagi tuh, kesalahan aku lah ke tindak kebodohan aku yang salah jalan. Tapi alhamdulillah sih dari semua itu ya Catherine banyak belajar dari pengalaman. Maksudnya ya semoga kedepannya menjadi lebih baik dan tidak terulang lagi lah. Yes, amin. Ya pastinya tuh kayak zaman dulu kayaknya nggak sih Kak? Ini kita balik lagi sebelum permasalahan kasus Anda itu ya saya gitu kan. Sebelumnya itu tuh kan slogan Kak Keket tuh kan sempat dikenal oleh orang, tau nggak sih? Ingat nggak Pak? I don't even know her. Iya kan? Itu kayaknya lagi happening banget. Zaman itu nggak ada TikTok sih, kalau ada TikTok pasti heboh. Heboh banget kan, ya nggak sih? Yang kayak permasalahan yang antara Kak Keket sama seseorang yang berseteru itu dan akhirnya selesai juga waktu itu juga ya kan? Tapi maksudnya balik lagi Kak, kebanyakan orang-orang yang image-nya udah mulai agak sedikit, mohon maaf ya, agak sedikit terlalu banyak huru-hara dan kasus-kasus kayak gitu, itu
apakah apa yang kakak lakukan ketika banyak banget orang-orang yang pasti kayak menghujat kakak waktu itu, apa yang kakak lakukan? Ya aku sih just being aku aja ya, jadi diri sendiri aja. Maksudnya itu kan wajar aja di mana-mana pasti, apalagi kita di dunia entertain ya, pasti ada pro and kontra juga gitu. Jadi ya dan mungkin sebelumnya juga kan aku lebih banyak dari dulu ya, sinetron aku tuh banyak banget, atau film juga aku tuh perannya antagonis ya, jadi dibanding protagonis tuh banyak antagonis, jadi kesannya tuh memang sombong, galak gitu loh. Jadi tapi emang iya kak, dari wajah sih nggak cocok kak jadi ibu peri kak, nggak cocok. Iya, lebih cocok jadi tapi pernah juga loh jadi yang teraniaya. Oh iya benar. Teraniaya pernah juga. Pernah juga ya. Banyak banget, bener kata Ricky, banyak juga yang bilang kayaknya kurang cocok, lebih cocok kayaknya lu yang menyiksa orang gitu. Oh gitu. Tuh kan makanya balik lagi, kalau misalnya lihat di TV, di televisi atau lihat di ranah sosial media, jangan menyamakan sifat seseorang ya nggak sih? Siapa tahu dengan kayak gini kan berbalik gitu loh. Tapi kak balik lagi nih, ini aku ngomongin soal masalah perceraian kakak, narkoba lah kemarin, mohon maaf ya kak ya. Itu pernah nggak sih kak merasa kayak kakak tuh berada di titik terbawah kakak sampai kayak ngerasa kayak, aduh gue kenapa ya hidup gue kayak begini? Pernah nggak sih kak, ibarat kata mohon maaf nih, pernah nggak ngejudge Tuhan kayak atau? Pernah sih, apalagi yang kemarin ya, yang masalah aku yang narkoba itu, aku berasa banget, aku merasa aku berada di titik terendah saat itu. Jadi benar-benar aku memang sangat membutuhkan Tuhan. Awalnya memang I was complaining ya, maksudnya yang ya Allah kok begini sih, kok ini, pokoknya komplain terus gitu, kayak nggak terima dengan keadaan saat itu. Tapi balik lagi dengan berjalannya waktu, aku bisa nerima, bisa ikhlas, itu sih yang paling berat. Harus belajar bisa ikhlas dulu. Baru bisa nerima keadaan gitu. Ketika kakak waktu berada di dalam waktu itu, apa sih kak pengalaman yang paling berharga atau mungkin pengalaman yang baik atau buruk yang pernah kakak alami tapi berbekas sampai sekarang, itu ada nggak kak? Pengalaman di dalam sana? Ya banyak sih, karena harus mandiri ya selama ini kan, maksudnya aku kan apa-apa ada asisten ada asisten gitu. Di situ tuh benar-benar harus mandiri, semua ini sendiri, itu sendiri gitu. Jadi ya disitulah aku belajar juga, oh ternyata terus aku yang aduh kayaknya gue ini bisa nggak sih gue begini, terus ngeliat orang. Emang sebelumnya kalau kakak nggak di penjara, kalau lagi bebas kayak begini, emang kalau apa-apa sampai mandi pun digosokin badannya? Enggak sih, nggak mandi juga ya. Kalau itu beda sama pacar ya dong. Oh ampun, kami ngomongin pacar, pas banget nih kan, oke. Kalau pacar gosokin dong. Nah sekarang nih ngomongin soal pacar nih kak. Langsung deh. Ya Anda memancing saya, ya saya langsung ambil gitu kan. Ini ada nggak sih kak someone atau orang yang mungkin lagi dekat? Ada lah. Ada lah. Kalau ya, gimana sih sendiri itu lonely ada lah ya, tapi ya doain aja lah. Siapa sih kak? Boleh kasih bocoran nggak, owner, supervisor, atau manajer? Ya kalau kakek kan menurut harus owner lah ya. Langsung keringetan. Panas. Iya benar. Tapi sekarang lagi ada benar. Lagi ada benar. Ada seseorang, tapi mungkin belum dipublish. Ketemunya di? Adalah. Semua ada. Maksudnya di kenalan sama orang apa di sosial media atau? Enggak, kenalan. Oh saling kenal, kayak mutual friend gitu, tiba-tiba dikenalin gitu. Oke. Baik, ini kayaknya terlihat sekarang lebih seger nih kak. Ya kan, lebih seger. Gua nggak mau bilang lebih gimana ya, gue bilangnya lebih hackable ya. Lebih hackable, oke. Ya nggak sih? Konsepnya memang pengen begini. Konsepnya memang pengen seorang Catherine Wilson tuh kan dari dulu kan badannya kan yang, wih gila. Ini keket, ini tongsis, beda-beda tipis gitu kan. Ya kan? Maksudnya emang konsepnya mau memang gue pengen terlihat lebih hackable atau memang tuntutan dari si pacar kakak itu? Enggak sih, kebetulan kemarin memang mungkin aku stres juga ya, karena ya ada masalah itu, ada problem itu, terus ya problemnya udah selesai tapi berat badannya masih ya, tapi ya ya lagi coba untuk balikin lagi sih, tapi mungkin nggak mau sesering dulu ya, karena aku juga kan sekarang udah nggak catwalk gitu. Ya mungkin sekali-sekali ada sih rasa kerinduan, pengen kangen deh pengen show gitu kan.
Terus ya tapi yang penting sekarang aku sih mikirnya sehat aja dulu. Betul. Kalau kurus itu kan bonusnya gitu. Yang penting tapi pengen sih karena ini kemarin naiknya juga lumayan banyak ya gitu. Jadi lagi berusaha. Tapi overall aku sih nyaman-nyaman aja ya. Maksudnya ada aku ketemu temanku gini, "Kat, gila lu segini gini. Kalau gue jadi lu sih gue nggak mau keluar rumah." Hah? Gila, kalau nggak keluar rumah gue lebih stres lagi dong. Ya ada makan mulu. Nyaman-nyaman aja sih, gue bilang iya tapi kan lu kan biasa kecil gitu kan. Sekarang lu kok pede gitu ya. Ya mau gimana lagi, gue juga sebetulnya awalnya sempat nggak pede, yang aduh gue nggak mau ini, apalagi stigma orang dengan aku kasus aku kemarin kan. Tapi ya kalau begitu terus aku nggak bakal bisa maju dong gitu kan. Iya. Berarti si pria idaman itu menerima seperti ini atau memang sukanya? Aku suka kamu kayak ini karena kamu gemes, kamu huggable gitu. Suka ngomong gitu nggak sih? Suka ngomong gitu nggak sih Kak? Tapi berat ya kalau Nggak mungkin ngomongnya kayak begini kali ya, mungkin kayak ngomong gini kali ya, kamu tuh huggable, kamu gemes kok kayak gini, tapi kalau apa-apa aku di atas ya. secara halus ya, Say. Jangan aku di bawah ya, ntar gue ngap. Maksudnya kakek kan mendingan di lantai bawah aja. Iya. Kadang-kadang kan kalau kadang-kadang orang kantor kan maunya di lantai 2 yang lebih fokus kan kerjanya, lantai atas gitu. Benar. Oke kakek, ini aku mau nanya nih, tetap di pria idaman. Sekarang dari kakek sendiri, aku nggak mau bahas masalah siapa sekarang pacar kakak, tapi tipe dari pacarnya kakek atau tipe pasangan kakek tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu loh? Yang pasti orangnya harus bisa bertanggung jawab, terus humoris, terus harus apa ya? Ya kita harus bisa saling support lah satu sama lain. Supportnya dalam arti kayak misalnya kalau gue butuh mobil lo bisa beliin gitu. Ya support dalam segala hal lah, saling support each other gitu loh. Jadi ya maksudnya pengennya bisa bukan hanya sebagai pasangan juga tapi bisa sebagai sahabat gitu. Bisa sebagai sahabat, bisa sebagai partner, bisa support satu sama lain, benar ya Kak? Oke. Ini pertanyaannya adalah di berita Kak Keket di usia 40 mau menata hidup lagi, itu maksudnya apa sih Kak? Ada berita yang keluar di media-media, katanya umur 40 ingin menata hidup kembali, itu maksudnya kayak gimana? Iya, pengennya sih di umur 40 ini hidupnya pasti jauh lebih baik dari yang sebelumnya ya. Maksudnya kan sebelumnya ya Catherine melakukan kesalahan-kesalahan, terus juga maksudnya di umur 40 ini kan, umur 40 kan kata orang umur di mana waktunya ini udah mateng gitu kan, umur 40 di mana harus berubah lah. Kalau jalannya ke benar harus benar banget, kalau nggak benar ya nggak benar. Nah aku sih pengennya jalannya yang benar gitu. Jadi kalau bisa banyak benar gitu ya. Jadi lagi introspeksi diri lah, memperbaiki diri untuk menjadi Catherine Wilson yang baru, Catherine Wilson yang jauh lebih baik gitu. Asik, amin. Ini last question Kak, pengalaman hidup Kak Keket kan panjang banget ya, kalian naik turun banyak banget lah permasalahan dalam kehidupannya seorang Catherine Wilson. Ini sebuah kalimat motivasi yang kakak punya selama ini yang mendorong kakak untuk bisa survive sampai hari ini apa Kak? Apa ya? Aku sih maksudnya kalimatnya? Iya, maksudnya dalam arti kayak sebuah kata-kata yang sampai detik ini tuh kakak menjadikan pegangan buat kakak untuk bisa terus bertahan gitu loh. Entah mungkin doa apa yang kakak biasa lakukan? Ya doa juga, ya pasti sih aku lebih berdasarkan yang dari pengalaman yang kemarin juga ya. Maksudnya mungkin dulu aku jujur aja aku nggak terlalu dekat sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kejadian kemarin ya mungkin aku dengan dari yang awal aku nggak terima itu tadi, terus sampai akhirnya aku nerima, terus aku ikhlas, aku lebih dekat sama Sang Pencipta, terus aku juga lebih bisa nerima dengan keadaan dengan ini, karena semua ini aku yakin tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki gitu. Jadi ya aku harus kuat, aku harus bisa menjalankan, aku harus bisa melaluinya, dan aku pasti harus bangkit dan aku pasti bisa. Wow. Itu dia tadi Catherine Wilson. Wah, terima kasih Kak, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari Catherine Wilson hari ini ya. Karena apapun yang terjadi, mau sebanyak apapun masalah kalian, asalkan kalian balik lagi tetap ikhlas, ya kan, dan tetap mau lebih dekat sama Tuhan, itu akan menjadikan kalian akan menjadi orang lebih baik. Walaupun umurnya udah berapa, umur 40, 50, 60, asalkan kalian tetap ada niat ingin mencoba untuk lebih baik lagi, pasti akan ada cara dan jalan untuk bisa ke arah sana. So thank you so much. Thank you juga Ricky. Kak Catherine Wilson yang udah bergabung di YouTube channel Ricky Cuaca, jangan lupa di subscribe, share, like, comment. Thank you so much. Thank you.